Apa hukum aturan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti guru menghukum murid yang datang terlambat? Al-hukmu nau'an, hukmu syar'i wa hukmu idari. Hukum itu ada dua, ada hukum syar'i, ada hukum idari. Hukum idari dalam istilah kita hari ini adalah hukum yang berkaitan dengan sistem manajemen. Kita di sekolah umpamanya guru atau murid wajib bagi setiap guru masuk jam 7 kurang 5 menit. Dia mesti ada sebelum ada muridnya. Pulang jam 4 sore. Ya. Hukum seperti ini wajib ditaati. Karena ini adalah hukum idari li ajli masalih wa fi raf'i mafasid. Karena ini adalah punya tujuan untuk menciptakan maslahat dan menolak apa? Madarat. Maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Demikian juga berkaitan dengan hukum seperti mungkin anak disuruh berdiri atau anak disuruh menghafal dan sebagainya. Maka ini yang dinamakan hukum tadribi, hukum yang berkaitan dengan apa? Pendidikan. Maka itu dibolehkan dengan rambu-rambu yang benar tentunya, ya, rambu-rambu yang benar. Ya. Contoh, ya, mungkin sekilas ini berkaitan dengan sekolah. Guru, tentunya guru itu macam-macam ya. Ada guru bayar, ada guru nyasar, ada guru dasar. Kalau guru bayar adalah guru yang bertindak berakhlak seorang guru hanya ketika dia di kelas saja, dan dia menjelaskan hanya memberi informasi tentang ilmu. Itu namanya guru bayar. Yang kedua, guru nyasar. Guru nyasar macamnya banyak. Pertama, dia memang jurusannya ekonomi, tapi berhubung belum dapat job, akhirnya dia ngajar dulu. Ngajarnya apa? Ngajarnya matematika gitu. Padahal jurusannya ekonomi, tidak sesuai dengan ya, kualifikasi akademiknya. Bisa dikatakan guru nyasar. Atau guru nyasar itu yang tidak proporsional ngajar. Kalau ngajar, dia ngajar buku fikih umpamanya. Anak-anak, mari kita buka ya buku halaman sekian. Coba baca ya, ibu mau keluar dulu gitu. Atau bapak mau keluar dulu. Ini namanya guru nyasar. Guru yang tidak proporsional dan bukan guru itu namanya. Yang ketiga adalah guru dasar. Guru dasar ini ya, orang yang betul-betul punya kualifikasi guru dan dia punya profesionalisme berkaitan dengan keguruan dan punya apa? Kemampuan mengajar. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tadi berbicara ya tentang bagian dari dunia pendidikan dan mengajarkan agama ini, memang guru ini adalah orang-orang hebat, dan memang guru ini harus orang-orang hebat. Kalau saya sering menyampaikan training tentang guru, dan mungkin di sini ada para guru ya di sekolah. Kalau tidak profesional, mending jangan jadi guru gitu. Karena ini membuat masalah untuk dunia pendidikan dan menjadi masalah bagi dunia anak. Kalau ingin jadi guru, maka adalah jadi guru profesional yang memiliki kemampuan. Saya berikan contoh ya. Antum mengajari matematika, ya,
Kalau sekolahnya sekolah pesantren, ngapain anak-anak kita diajari sinus kosinus itu? Yang sesungguhnya tidak ada relevansinya sih. Mau kuliahnya ke STI Ali, mau kuliahnya ke STDI, mau kuliahnya ke Lipia, mau kuliahnya ke Madinah, kok belajar sinus kosinus? Kelamaan, mubadir waktunya. Anak dikasih kosinus. Bahkan kalau antum akan dari jurusan ekonomi, ngapain belajar sinus kosinus? Karena tidak ada manfaatnya. Ya. Dan ini dunia pendidikan yang harus kita perhatikan. Ada celotehan saya bilang begini. Sebenarnya guru-guru matematika itu telah mengajari satu akhlak yang tidak baik, kata saya. Itu pada heran guru matematika. Kenapa Pak Ustadz? Saya katakan, antum itu mengajari anak sampai orang tua biasa pinjam tidak bayar. Kenapa? Antum mengajari matematika kan 15 kurang 9 5 pinjam katanya, kan? Pinjam ke yang kiri, tapi nggak pernah dikembalikan itu, karena bahasanya pinjam terus, gitu kan? Dan terbiasa tidak dikembalikan, sehingga mentalnya memang sampai tua pun, orang ngaji pun biasa pinjam tidak kembali, gitu. Kenapa? Dari kecil diajari gitu. Kalau gurunya hebat, merubah kata-katanya, dan itu akan menjadi kejiwaan yang hebat. Si miskin pinjam ke si kaya, gitu. Jadi yang kiri, yang kanan ini miskin, yang kirinya kaya, gitu kan. Ini akan merubah, gitu. Jadi masalahnya apa? Dalam dunia pendidikan itu bicaranya adalah bukan hanya materi, tetapi bagaimana sistem mengajar. Mengajar adalah bukan hanya buku, tapi bagaimana orang memahamkan buku, kan gitu. Mengajar adalah bukan bagaimana kita bisa mengajar, tapi bagaimana anak-anak bisa belajar, kan gitu. Itu apa? Dunia pendidikan. Coba antum mengajari apa? Di pesantren ngajari IPS. Di IPS itu mesti ada pelajaran tentang ekonomi, minimalnya perbankan ya. Itu dari SD mungkin ada istilah. Di situ ada buku tulisannya gini. Umpamanya apa? Pak Ahmad nyimpan uang di bank 1 miliar. Dia mendapatkan bunga sekian persen, umpamanya 2%. Berapa keuntungan Pak Ahmad, gitu ya? Berapa 1 miliar dari 2%? Hah? 20 juta? Hah? 220 juta? 20 juta ya? Ya. Maka dia mengatakan apa? Keuntungan Pak Ahmad 20 juta. Nah, ini guru yang kurang ajar gitu. Tapi guru yang inovatif, dia berpikir, dia bilang berapa uang haram yang harus dikeluarkan. Jadi sejak kecil anak udah tahu bahwa riba itu haram. Jadi ini hanya metode aja, ya, bahwa apa? Kecerdasan orang tua, kecerdasan seorang guru. Jadi filosof apa? Berpikir, termasuk tadi yang akan menikah itu kan. Ketika filosofnya keliru, dan ketika orang tua juga filosofnya keliru, itu masalah dalam kehidupannya. Maka mesti kita apa? Mengupdate tentang sistem gitu. Dan bagi sekolah-sekolah, ini ada kesempatan, saya 5 menit, maaf ya, karena saya tidak sempat duduk dengan kepala sekolah di sini. Tapi nggak apa-apa, karena saya bicara di mana saja, sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Wajib bagi setiap lembaga pendidikan yang punya lembaga itu yang tahu pendidikan. Jadi ketua yayasannya, para pembinanya gitu ya, kemudian kepala sekolahnya itu harus betul-betul tahu tentang pendidikan. Jangan dia hanya membuat sekolah tapi tidak tahu sistem pendidikan. Dia menjadi penasehat, dia menjadi pembina tapi tidak tahu apa yang semestinya. Nah, ini kadang terbahaya gitu. Kemudian kita itu mesti, saya katakan begini, kalau orang jadi pemimpin
itu harus punya keterbukaan, harus punya relasi gitu. Dia harus melihat orang lain gitu. Jangan melihat dirinya sendiri. Maka sekolah manapun yang ingin maju, maka dia harus melihat orang lain. Jadi dia jangan hanya melihat di sini, bahkan mungkin membatasi dengan istilah-istilah manhaj salaf dan sebagainya gitu ya. Yang terkadang manhaj salaf tidak apa-apa gitu, tapi dianya saja yang tidak paham kepada dunia pendidikan. Kan ini masalah dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian wajib diketahui oleh antum, dunia pendidikan berhadapan dengan dua dilema. Yang pertama, pendidikan adalah lembaga mendidik manusia. Kalau lembaga pendidikan adalah lembaga mendidik manusia, maka mesti lembaga pendidikan itu tanpa tes. Setiap manusia yang datang ke sini harus dididik gitu. Karena ini dinamakan lembaga pendidikan. Jangan dites, ini belum bisa, ini tidak masuk ke sekolah ini. Ini namanya bukan sekolah manusia. Jadi kalau pakai tes seperti ini bukan sekolah manusia. Karena manusia mesti dididik. Yang tidak tahu dikasih tahu kan, dididik. Makanya apa? Sekolah itu mestinya apa? The best proses, bukan the best input. Kalau gurunya the best input ya. Jangan guru yang tidak profesional dikumpulkan di sini. Tapi terkadang apa? Terkadang kan antum udah bikin sekolah, gurunya belum ada, ya terpaksa siapapun bisa dikumpulkan di sini gitu. Dan itu juga masalah dalam dunia apa? Pendidikan harus diupdate. Nggak apa-apa ya. Kalau tersinggung nggak apa-apa, insya Allah. Yang kedua, bahwa kita itu sekolah berkaitan dengan prestise. Karena para bapak, para ibu mesti akan bertanya, berapa piala yang didapatkan oleh sekolah ini gitu. Kemudian lulusannya kemana? Mesti bertanya gitu kan. Karena kita juga tidak ngeh dengan dunia pendidikan itu. Dengan dunia pendidikan ini kemana? Dan saya sampaikan tentang dunia pendidikan. Saya itu tidak punya ijazah kecuali ijazah SD. Dan saya biasa mentraining tentang dunia pendidikan bagi orang-orang yang S2 dari sekolah-sekolah perguruan tinggi. Menjelaskan tentang apa itu pendidikan dan apa unsur-unsur pendidikan. Jadi apa? Kita itu membangun skill, bukan membangun kertas. Jadi membangun skill, membangun kertas. Nah, kemudian yang terakhir saya katakan begini. Kalau ada seseorang, kita maaf ya, kita gelarnya S2 atau gelarnya S3 atau S1, catat dulu bahwa gelar kita itu berkaitan dengan muqarrar. Gelar kita belum berkualifikasi dengan kemampuan yang ada di tengah masyarakat. Maka oleh sebab itu setiap di antara kita itu harus terbuka. Kalau saya dikatakan gelarnya doktor, maka bisa terbatas. Gelar doktor saya ini berkaitan dengan muqarrar, bukunya ini, kurikulumnya ini, itu aja kan. Baru saya dapat legalitas doktor ini. Tapi kemampuan kualifikasi dia sama enggak dengan gelarnya itu belum tentu. Maka disitulah orang harus punya keterbukaan dengan alam sekitarnya, dengan apa-apa yang ada di sekitarnya, agar kita mencapai satu kesempurnaan, baik dalam berdakwah ataupun dalam membuat lembaga-lembaga pendidikan seperti ini. Dan tentunya ini bangunannya masya Allah ya. Ya, tetapi saya belum melihat yang lainnya ya, baru melihat ya kantornya masya Allah gitu ya. Insya Allah dengan baiknya kantor, yang lainnya akan baik juga insya Allah. Nah, tapi apa? Ini sesuatu yang harus kita perhatikan.